Jadi ini pengalaman keluarga temen gue yang tinggal di Pulau Sumatera. Jadi sekitar tahun 2017, waktu temen gue namanya Mira pulang kampung bareng kakak perempuannya. Di situ tuh dia baru tahu hal-hal yang selama ini dia nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi keluarganya dia itu tinggal emang di desa-desa pedalaman Sumatera. Nah pas dia pulang ke sana, Mira tinggal di rumah tantenya bareng sama om, tante, dan kakaknya Mira. Semuanya baik-baik aja sampai di hari kelima Mira tinggal di sana. Tantenya Mira tuh kayak lebih sering ngobrol sama kakaknya Mira, dan ngobrolnya tuh kayak serius banget. Awalnya Mira gak mau ikut campur urusan mereka, soalnya jarak umur mereka tuh emang lumayan jauh juga. Kakaknya umur 28, tantenya umur 39 tahun. Selama di kampungnya Mira tuh dia cuma di rumah doang, karena lokasinya tuh di pedalaman. Terus dia tuh bingung mau kemana, mau ngapain. Paling dia cuma di rumah nonton TV, main HP. Sampai akhirnya pas malam-malam Mira yang tidur sendiri tuh denger ada suara gaduh dari kamar tantenya. Karena penasaran, Mira jalan ke kamar kakaknya. Dia ngetok pintu kamar kakaknya, terus masuk. Pas masuk, ternyata kakaknya tuh udah tidur. Dibangunin lah sama Mira. "Karina, bangun kak." Mira denger ada suara di kamar tante, kayak jerit-jerit gitu. Oh, gaduh itu sampai jerit-jeritan kayak gitu? Iya bener Moy. Pas kakaknya bangun tuh suara itu udah gak ada. Udah hening. Terus karena Mira juga ngeri, jadi kakaknya nyuruh Mira tidur sama kakaknya aja di kamar kakaknya. Besok paginya Mira tuh nanya ke tantenya, "Tante Asri, tante kenapa semalam teriak-teriak Tan?" Tapi anehnya ya, Tante Asri tuh gak tahu. Bahkan bilang ke Mira kalau dia tuh semalam tidur pules banget karena habis video call sama suaminya. Nah kebetulan tuh suaminya emang lagi keluar kota lah seminggu. Akhirnya Mira gak mikirin itu. Siangnya tuh Mira diajak sama Tante Asri jalan-jalan keliling desa. Mira seneng banget karena akhirnya dia tuh keluar rumah dan ngeliat sekitar kan. Kayak ke pasar, ke pedagang-pedagang. Tapi semua laki-laki tuh pada ngeliatin Tante Asri ini. Ngeliatnya kayak yang kagum, suka gitu. Padahal ya Tante Asri tuh hitungannya biasa aja gitu mukanya. Ya gak cantik-cantik amat gitu? Iya benar Bi. Oke. Dan Tante Asri kan juga udah nikah. Tapi semua orang bukan yang ngeliat ke Mira atau kakaknya yang masih gadis dan cantik, malah ngeliat ke Tante Asri. Sampai kayak ada beberapa orang yang godain Tante Asri. Terus pas udah pulang ke rumah pun Mira tuh kayak bertanya-tanya ke kakaknya, kenapa Tante Asri sebegitu disukain sama orang-orang tadi di sana. Kakaknya tuh cuma senyum-senyum aja, tapi ya tetap gak ngejawab pertanyaan si Mira ini. Akhirnya pas udah malam, Mira tidur lagi di kamar kakaknya karena dia takut denger hal-hal aneh lagi kan. Pas udah mau tidur, lagi-lagi Mira tuh denger suara. Dan kali ini tuh bukan suara orang jerit-jerit lagi, tapi kayak suara gamelan gitu. Malam-malam tuh? Malam-malam Bi. Oh. Karina pun ngedenger juga kali ini. Tapi bukannya panik, Karina malah langsung lari menuju kamar Tante Asri. Ya anjing. Nah kebetulan pintu kamarnya Tante Asri itu juga gak dikunci. Karina langsung masuk ke dalam kamar. Terus Mira ngikut dari belakang. Pas Mira ngeliat, Mira tuh kaget banget ngeliat tantenya tuh lagi nari-nari Moy Bi. Mira juga gak tahu itu tuh tarian apa. Tapi karena ada bunyi gamelan, Mira yakin kalau itu tuh tarian Jawa. Malam-malam? Malam-malam Moy. Nah pas lagi nari itu tuh matanya Tante Asri tuh melotot ngeliatin Karina. Di situ Karina langsung nyamperin Tante Asri. Dia pegang badannya, dibacain doa, dan langsung ditidurin di kasurnya. Pokoknya malam itu tuh mereka tidur bertiga di kamar Tante Asri buat ngejagain si Tante Asri ini. Paginya Mira tuh langsung nanya lah ke Karina kalau Tante Asri tuh sebenarnya tuh kenapa sih. Tapi kali ini Karina langsung jawab kalau sebenarnya Tante Asri tuh dicurigain pakai susuk. Oke. Nah akhirnya Karina ngobrol berdua sama Tante Asri buat mastiin itu. Karena ternyata obrolan mereka beberapa hari lalu itu tuh Tante Asri curhat kalau malam-malam dia tuh selalu ketindihan. Bahkan dia juga suka pingsan tiba-tiba setiap mau tidur. Nah ternyata Karina tuh baru jujur ke Mira kalau sebenarnya dia tuh bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Karina ini sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya bisa jadi kayak gitu juga sih Bi. Nah akhirnya Karina ngobrol berdua sama Tante Asri buat mastiin itu. Karena ternyata obrolan mereka beberapa hari lalu itu tuh Tante Asri curhat kalau malam-malam dia tuh selalu ketindihan. Bahkan dia juga suka pingsan tiba-tiba setiap mau tidur. Nah ternyata Karina tuh baru jujur ke Mira kalau sebenarnya dia tuh bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Karina ini
sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya, bisa jadi kayak gitu juga sih, Bi. Oke. Tapi si Karina ini tuh nggak mau ada niat buka praktek. Dia cuma mau bantu orang terdekat aja. Mira sempet lah shock banget karena selama dia hidup dia tuh baru tahu kalau kakaknya sendiri tuh bisa kayak gitu. Dan bahkan sampai ngebantu orang. Terus kakaknya juga bilang ke Tante Asri, cara ngilangin semua ini tuh cuma dengan satu cara, yaitu susuknya dia tuh dilepas semuanya. Tapi Tante Asri tuh kekeh nggak mau karena dia bilang dia tuh sebenarnya nggak mau pisah sama suaminya. Karena ternyata Tante Asri tuh udah nikah 5 kali dan dia mau ini yang terakhir untuk dia. Oke. Tapi caranya pakai susu. Iya, Moy. Jadi buat dapetin suaminya yang sekarang Tante Asri emang pakai susu. Pakai susu. Oke, terus? Akhirnya karena tantenya kekeh nggak mau ngelepas, Karina nyuruh Mira untuk tidur di kamarnya Rina aja. Si tante biar sendirian tidurnya. Karena Karina juga kasihan gitu sama Mira kalau harus ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Sekitar jam 9 malam, lagi-lagi bener aja Mira denger suara lagi. Tapi kali ini tuh jerit-jeritan suara perempuan. Dan kedengerannya kayak bukan suara Tante Asri. Karina langsung lari ke kamar Tante Asri. Dan pas Karina lihat, Tante Asri tuh udah kegeletak tidur di lantai. Mukanya berubah jadi agak gosong. Matanya merah kayak mau keluar sambil teriak-teriak gitu. Terus kadang tuh suara perempuan, kadang suara laki-laki berat. Di situ Karina tuh teriak ke Mira, "Mira, siapin segelas air putih." Tanpa mikir panjang, Mira langsung nyiapin lah semua yang dibutuhin kakaknya. Karina juga minta tolong dibawain tali, suruh cari di rumah itu. Dan kebetulan Mira emang nemuin tali gitu loh di lemari kamar Tante Asri. Akhirnya Karina sama Mira ngegotong Tante Asri ke belakang halaman rumah. Diambil kursi, diikat pakai tali di kursi. Karena Tante Asri tuh berontak banget, dia tuh teriak-teriak terus. Di situ akhirnya mulutnya Tante Asri tuh ditutup pakai kain biar nggak terlalu berisik. Karena Mira sekeluarga tuh beragama Katolik, jadi Karina mau nyoba eksorsisme sederhana. Dimulai dari doa pertama yang diucapin sama Karina. Dia tuh ngucapin, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau iblis keluarlah, pergilah dan sembah Yesus." Makhluk yang ada di dalam Tante Asri itu sempat ngomong, "Saya gak mau pergi dari badan ini. Saya gak pernah dikasih makan sama badan ini. Saya mau milikin badan ini." Karina sambil bacain doa, di gelas air putih yang udah dibacain Karina doa-doa ini tuh diciprat-cipratin sama Karina ke Tante Asri. Semakin Tante Asri ngomong, semakin dicipratin terus sama Karina sambil dibacain doa. Pas angin lagi kenceng-kencengnya dan Karina lagi nahan badan dia dan badannya Tante Asri yang diikat ke kursi itu, tiba-tiba tuh muncul 5 pocong berderet di depan mereka. Wow. Air di gelas tuh posisinya masih setengah habis, sedangkan kakaknya tuh kepengen ini tuh dihabisin semuanya. Karena setiap airnya dicipratin ke badan Tante Asri, itu tuh ada asap keluar dari badannya. Dan selalu ada hembusan angin yang kenceng banget. Sampai akhirnya air di gelas itu habis dan udah gak keluar asap dari badan Tante Asri. Baru pocong-pocong itu tuh semuanya hilang. Dan angin yang tadinya kenceng banget tuh juga berhenti. Terus Tante Asri tuh langsung pingsan di kursi itu. Akhirnya langsung digotong sama Mira dan kakaknya ke kamarnya Tante Asri, digantiin baju dan dilap satu badannya sama Mira dan Karina. Dibaca-bacain doa dan gak lama Tante Asri tuh sadar. Tante Asri tuh berterima kasih banget sama Karina karena udah bantu dia. Karena Tante Asri pun ngerasa kalau dia bisa aja meninggal tadi, karena dia juga udah gak bisa ngelawan semuanya lagi sendiri. Nah, beberapa hari kemudian suaminya Tante Asri tuh pulang mau ibi. Tante Asri tuh ternyata langsung ditinggal gitu aja sama suaminya. Karena ternyata selama ini tuh laki-laki yang tertarik sama Tante Asri tuh orang-orang yang kena susuknya Tante Asri. Karena kan kata Karina, ternyata Tante Asri tuh masang susuk lumayan banyak di bagian mukanya. Jadi pas udah ritual eksorsisme itu beres, susuknya hilang. Iya, susuknya hilang juga, Moy. Jadi kejadian ini sekitar tahun 2020 pas masih pandemi COVID-19. Ada 3 remaja dari Jakarta, kita sebut aja namanya Riko, Bintang, sama Bima. Oh, cowok semua nih? Cowok semua. Oke. Mereka itu umurnya sekitar 20-23 tahun. Nah, mereka mau pergi sehari aja pulang pergi keluar kota, tapi gak mau jauh-jauh. Karena waktu itu lagi ribet juga kan, lagi pandemi, dan kalau bisa yang deket-deket aja. Karena ke Bandung kan juga udah bosen. Akhirnya Bintang nyaranin buat ke Anyer aja main di pantai. Mereka bertiga mutusin untuk ke salah satu pantai di Anyer yang sepi dan view-nya lumayan bagus untuk sunsetan atau nyantai di sana. Perjalanan ke sana sekitar 3 jam dari Jakarta. Nah, karena mereka nggak pernah ke situ,
sekitar jam 3 sore di daerah Cikoneng, Google Maps tuh nunjukin untuk kayak masuk ke gerbang gede gitu. Tapi isinya kayak komplek tapi terbengkalai. Nah, karena gerbangnya juga nggak dikunci, akhirnya mereka bertiga masuk ke sana. Karena bintangnya mau ganggu Google Maps, akhirnya Riko nanya, "Lo yakin Tang lewat sini buat ke pantainya?" Terus Bintang tuh yakin banget, dia bilang, "Ini dikit lagi sampai kalau lewat sini." Akhirnya mereka masuklah lewatin gerbang itu. Pas mereka masuk, ternyata itu tuh villa semua isinya, jadi bukan komplek perumahan. Akhirnya mereka terus ngikutin jalan sesuai mapsnya. Tapi Bima di situ bilang, "Kok perasaan gue nggak enak ya kita kesini? Nggak mau cari pantai yang lebih ramai aja?" Tapi si Bintang tuh kekeh aja mau ke pantai ini karena alasan sepi dan katanya tuh bagus. Jadi kondisinya tuh Moebi, kanan kiri tuh villa, dan rumput-rumputnya tuh kayak udah panjang semua, kayak nggak keurus. Enak, berarti ini mereka lagi di semacam villa-villa gitu, yang mana setelah ngelewatin villa ini mereka sampai ke pantainya. Iya bener, Oh, Bi. oke. Terus. Nah, pas lagi jalan pelan-pelan sambil ngeliat kanan kiri, Riko yang lagi nyetir tuh ngeliat dari spion kanannya dia, ada nenek-nenek pakai kebaya merah lagi jalan sendirian. Berarti posisinya di belakang mobil dia itu kan nenek-neneknya. Tapi sama Riko tuh gak terlalu dipikirin, karena ya mungkin nenek-nenek ini tuh mau ke arah pantai juga. Nah, pas Riko lanjut jalan ke depan, terus dia mau belok ke kanan, otomatis dia lihat spion kanannya kan. Iya. Nah, pas dia lihat, nenek-nenek yang tadi jalan di belakang mobilnya itu tiba-tiba kelihatan di spionnya lagi duduk di belakang mobil luarnya. Jadi karena mobil Riko ini sedan, Moy, ada space kan kayak bagasi gitu. Nah, nenek-neneknya tuh duduk di situ sambil senyum-senyum lihat kanan kiri. Oh, Kebayang nggak? Jadi di atas bagasinya sedan gitu. Iya. Wow. Nah, itu tuh Riko kaget banget sampai banting setir ke kiri. Tapi nenek-nenek itu bener-bener masih duduk nempel aja di atas bagasi mobilnya. Wow. Akhirnya Riko bilang ke Bintang sama Bima untuk lihat ke belakang mobilnya dia dan ngasih tahu kalau ada nenek-nenek yang duduk di belakang mobilnya. Bima sama Bintang di situ langsung ngeliat ke belakang dan bilang ke Riko, "Hah, gila lo ya? Mana ada anjir, nggak ada apa-apa. Lo jangan nakut-nakutin gitu dong kok." Terus Riko kaget karena mereka tuh nggak bisa lihat apa-apa kan. Akhirnya Bintang bilang, "Udahlah, jangan macem-macem, kita kan mau ke pantai, jangan yang aneh-aneh lah bahasnya." Nah, akhirnya sekitar jam 4 sore mereka udah sampai nih di pantai itu. Di dekat pantai itu tuh ternyata ramai, Moebi. Kayak ada warung-warung, ada tempat makan seafood juga. Tapi karena mereka datang pas lagi pandemi dan hari kerja, jadi kebetulan pengunjung tuh cuma mereka aja. Jadi penghuni di sana banyak tapi nggak ada pengunjung. Iya benar. Oke. Terus. Akhirnya mereka cari spot lah di bawah pohon gede rindang biar adem. Si Riko bawa tikar, terus mereka pakai itu buat tidur-tiduran. Nah, Bintang sama Bima gak lama main air di pantainya. Riko tuh juga pengen ikut, tapi sorean lagi katanya, soalnya dia mau tidur-tiduran dulu, capek nyetir katanya. Pas dia lagi merem, kayak ada yang netes-netes gitu dari atas pohon kena bajunya Riko. Riko kaget, langsung kebangun, kirain hujan kan. Pas dia melek, Moebi, di atas pohon gede itu ada nenek-nenek yang tadi numpang di mobil Riko. Oh shit. Lagi mangap, terus liurnya tuh netes ke bawah, ke bajunya Riko. Riko loncat, terus langsung lari ke Bima sama Bintang dan langsung bilang, "Sumpah, di atas pohon ada nenek-nenek, sumpah." Mereka berdua langsung nyamperin tempat Riko itu kan. Dan pas dilihat tuh gak ada siapa-siapa, Moebi, sama sekali. Mereka bener-bener cuma bilang ke Riko, "Lo mah cuma kecapean aja kali, jadi halu dari tadi." Terus Riko tuh bilang, "Lo lihat deh, ini baju gue tuh basah, bau lagi." Jadi bajunya Riko tuh kayak bau anyir kayak gitu loh. Dan emang bajunya Riko tuh kelihatan basah. Nah, habis itu dia langsung ganti baju dan pindah tempat duduk. Jadi udah gak duduk di situ lagi. Terus dia bilang ke Bima sama Bintang untuk pulang sebelum gelap, karena dia males ngeliat macam-macam sendirian lagi kan. Karena dia udah ketakutan dan teman-temannya masih main air, akhirnya si Riko nih melipir duduk di warung yang ada di sana. Dia mikir mending dia di dekat warga lokal aja lah daripada dia sendirian kan nungguin teman-temannya. Nah, kebetulan yang jaga warung ini tuh kakek-kakek dan ada cucunya anak kecil kayak masih sekitar umur 9 tahunan lah. Di situ Riko ditanya-tanya datang dari mana dan tahu pantai ini tuh dari mana. Terus pas udah ngobrol lumayan lama, akhirnya Riko cerita ke kakek ini. Dari tadi pas OTW sini tuh dia ditumpangin sama sosok nenek-nenek. Dan pas dia lagi tiduran di bawah pohon gede itu, nenek-neneknya tuh ada lagi di atas pohon. Pokoknya dia ngerasa diikutin terus sama nenek ini. Anak kecil si cucunya ini
ngedengernya tuh ketawa-tawa ke kakeknya. Riko bingung dong, kan soalnya dia cerita juga serius kan, nggak ada maksud bercanda. Iya, maksudnya serem gitu kan. Iya, tapi kenapa diketawain kan? Nah karena dia diketawain kayak gitu, akhirnya si Riko tuh jadi males dan jadi diem aja bengong sambil ngeliat ke arah pantai. Nah gak lama, dari arah samping kanan Riko datang nenek-nenek yang tadi dia lihat ke arah warung yang didudukin Riko. Jadi Riko kayak duduk di kursi kayu gitu yang ada mejanya juga di depan warung itu. Nah kebetulan si nenek ini tuh juga duduk di sebelah Riko. Sebelah banget. Sebelah banget Moy. Anjir. Tapi Riko tuh pura-pura gak lihat ke arah nenek itu dan ngelihat ke pantai aja sambil deg-degan. Riko tuh berusaha ngelihat pakai ekor matanya Riko loh Moebi ke arah nenek ini. Nah pas kelihatan si kakek warung ini tuh ngasih segelas kopi hitam. Kopinya tuh pekat banget ke si nenek ini. Riko tuh kaget kalau si kakek ini tuh ternyata bisa ngelihat kan nenek-nenek ini. Akhirnya Riko nengok ke arah mereka. Pas Riko nengok kanan, nenek, kakek sama anak kecil itu tuh ngeliatin Riko sambil senyum-nyinyir gitu loh. Tapi tuh diem aja, nggak gerak sama sekali. Di situ Riko lari kenceng banget sampai jatuh-jatuh ke pasir dan nyamperin orang yang ada di tempat makan seafood. Nafasnya dia tuh bener-bener terengah-engah banget sambil nanya ke mas-masnya itu, "Mas, itu warung apa sih? Siapa sih yang punya?" Kata mas-masnya, "Warung depan ya? Kosong mas, nggak ada yang jual, pulang kampung orangnya." Terus itu siapa? Kakek-kakek, anak kecil sama nenek-nenek. Nah mas-mas seafood itu kaget terus bilang, "Wah itu mah emang sering berkeliaran di sini mas. Apalagi kalau ada orang-orang baru, mereka pasti seneng banget mas." Jadi tuh orang sana pun tuh nggak tahu sosok itu tuh siapa, tapi pernah beredar kabarnya. Katanya tuh ada kasus orang yang sengaja ditenggelamin pakai rantai yang ada pemberat batunya, Moy. Dan mungkin ada hubungannya sama sosok-sosok yang dilihat sama Riko itu. Karena Moy, sampai sekarang gue juga gak nemu nih berita siapa orang yang ditemuin di kasus itu. Apa jangan-jangan yang ditenggelamin itu nenek-nenek kakek sama cucunya? Nah gue juga gak tahu sih Moy, tapi 3 sosok itu tuh muncul setelah ada kasus itu. Makanya mungkin ada hubungannya gitu ya. Nah bisa jadi. Kalian pasti pernah lewat tol Jagorawi kan? Iya. Jadi sekitar tahun 2014 ada ibu-ibu umurnya sekitar 50 tahun. Kita sebut aja namanya ini tuh Ibu Desi. Jadi Bu Desi ini tuh punya pengalaman mistis di tol Jagorawi. Bu Desi rumahnya tuh di Jakarta. Dia cuma punya 1 anak perempuan. Anaknya dia tuh udah nikah dan tinggalnya di Bogor. Jadi Bu Desi karena single parent, setiap minggunya tuh dia selalu nyamperin anak sama cucunya ke Bogor. Kebetulan Bu Desi ini tuh bisa dibilang hitungannya orang berada lah. Jadi Bu Desi juga punya supir untuk kemana-mana. Nah jadi setiap minggunya tuh Bu Desi ke Bogor. Dan biasanya Bu Desi tuh kalau ke rumah Bogor pulang pergi doang. Jadi berangkatnya pagi kayak jam 7-an, terus pulangnya malam sekitar jam 10 sampai 12-an. Di sana tuh Bu Desi seneng banget karena dia ketemu cucunya. Biasanya mereka nonton film bareng cucunya, terus sesekali juga ke mall di Bogor sama anaknya juga. Ya sebenarnya sama aja sih kegiatannya sama kayak nenek dan cucu pada umumnya. Tapi ada satu hari di mana Bu Desi tuh pulang dari Bogor agak nggak enak badan. Dan pas pulang dari Bogor sekitar jam 12 malam, pas lewat tol, Bu Desi tuh ngerasa badannya tuh berat banget. Bahkan sekelibet Bu Desi tuh ngeliat kayak ada perempuan nyebrang jalan di tol. Padahal kan gak mungkin banget kan Muhibi di tol bisa nyebrang gitu. Nah yang dilihat Bu Desi ini tuh perempuan nyebrang sambil lari ke bahu jalan terus hilang. Tapi Bu Desi tuh gak mikirin lah. Dia cuma mikir karena dia lagi gak enak badan kali ya, takutnya dia tuh salah lihat juga. Ini Bu Desi lihat di tol Jagorawi. Iya benar Moy. Oke. Tapi karena Bu Desi penasaran, akhirnya dia nanya lah ke supirnya yang lagi nyetir, "Pak, kamu lihat nggak tadi ada yang nyebrang depan mobil kita?" Supirnya tuh bilang kalau dia tuh nggak lihat apa-apa. Jadi kan ngobrol lewat kaca spion tengah ya Moebi, yang di tengah. Sambil supirnya ngomong nggak lihat Bu, supirnya tuh lihat ke tengah spion itu. Tapi di sela-sela ngomong itu, supirnya tuh ngelihat ada perempuan duduk di belakang Bu Desi sambil nunduk. Karena supirnya takut, akhirnya supirnya langsung lihat ke depan dan fokus nyetir aja sambil merinding. Berkali-kali dia ngecek ke jok belakang lewat spion itu, masih ada sosok perempuan ini. Gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang Moy. Berarti ini posisinya si sosok cewek itu di belakangnya Bu Desi, bukan di sampingnya ya? Iya di belakangnya. Di bagasi berarti ya? Iya Bi, di kursi yang paling belakang, yang ke bagasi gitu loh. Nah tapi pas keluar pintu tol,
Tiba-tiba tuh sosok ini hilang. Akhirnya pas udah mau sampai rumah, supirnya bilang lah ke Bu Desi kalau dia tuh ngelihat ada perempuan duduk di jok paling belakang. Ngedenger itu Bu Desi tuh kaget banget kan. Dia mikir mana dia juga tinggal sendiri. Akhirnya dia sampai rumah langsung mandi, sholat, terus tidur. Singkat cerita, pas Bu Desi bangun dia tuh gak kenapa-napa dan ngerasa lebih lega. Nah akhirnya seminggu kemudian Bu Desi berangkat lagi nih ke Bogor, ke rumah anaknya. Dia berangkat sekitar jam 6 pagi. Selama di perjalanan, cucunya Bu Desi ini tuh juga udah nelfonin terus. Pas udah sampai sana sekitar jam 8 pagi, Bu Desi langsung main sama cucunya. Ngobrol sama anaknya, terus ceritalah ke anaknya, namanya Wina. Bu Desi bilang kalau seminggu lalu pas dia pulang dari rumah Wina, Bu Desi tuh ngeliat ada perempuan nyebrang di tol, dan kata supirnya ada perempuan juga ikut duduk di jok mobil belakang. Tapi ya Wina denger emang kaget. Cuma Wina bilang kalau dia lewat situ tuh gak pernah ada macem-macem. Terus Wina bilang juga mungkin ibu karena lagi gak enak badan aja kali, jadi sensitif. Biasanya ibu lewat situ juga belum pernah ngeliat kan, baru kali ini aja. Bu Desi disitu setuju sih sama omongannya Wina, karena ya emang bener kan. Selama Bu Desi bolak-balik Jakarta Bogor tuh baru pertama kali juga Bu Desi ngeliat itu. Pas mereka berdua lagi asik ngobrol, tiba-tiba suaminya si Wina, namanya Arkan, dia datang terus nimbrung ke omongannya mereka berdua. Tanpa basa-basi si Arkan tuh langsung bilang, ibu ngeliat juga bu? Terus Bu Desi bilang, iya ibu lihat minggu lalu pas pulang dari sini, katanya ngikut duduk di jok mobil. Terus Arkan bilang, teman Arkan juga ada tuh bu yang diikutin, tapi dia duduk di jok depan samping supir. Wah. Tapi gak ganggu sih bu, gak lama hilang. Dengar Arkan ngomong gitu makin panik lah si Bu Desi ini. Akhirnya Bu Desi gak mau ngomongin itu lagi kan. Bu Desi lanjut main sama cucunya, makan siang bareng. Pokoknya Bu Desi ngabisin waktu di hari itu sama cucunya. Sekitar jam 10 malam Bu Desi tuh mau pulang. Pas mau pulang Arkan ngeliat tuh ke Bu Desi, bu kalau ngeliat lagi gak usah dipikirin ya, iseng doang paling. Terus Bu Desi bilang, iya semoga gak ketemu lagi ya. Akhirnya pulanglah Bu Desi sama supirnya berdua. Pas udah di perjalanan pulang, Bu Desi lupa banget, dia baru ingat kalau dia tuh belum sholat isya. Akhirnya Bu Desi bilang ke supirnya untuk berhenti di salah satu rest area. Dia bilang mau sholat isya dulu, soalnya kalau udah sampai rumah tuh takut udah capek dan males kan akhirnya. Supirnya berhenti di rest area tol Jagorawi. Terus Bu Desi masuklah ke masjidnya. Karena itu juga udah mau jam 11 malam, jadi kondisinya sepi banget kan. Tapi masjidnya tuh tetap terang banget, makanya Bu Desi tuh gak takut. Akhirnya Bu Desi ngambil wudhu, terus gak lama jalan ke dalam masjidnya. Bu Desi lagi mau pakai mukena, tiba-tiba ada perempuan berdiri di sebelah kiri Bu Desi. Si perempuan ini tuh ngelempar mukena warna hitam polos ke sejadah masjid bawahnya nih. Bu Desi ngeliatnya lega kan, kayak wah alhamdulillah ada orang juga, jadi ada temennya. Akhirnya Bu Desi mulai sholat. Pas lagi sholat kan ekor mata kita bisa ngeliat ya, apalagi jarak orang sholat kan juga gak jauh-jauhan kan, dempet. Bu Desi tuh ngeliat perempuan yang sholat pakai mukena hitam ini tuh sholat juga. Tapi anehnya kepalanya tuh nengok ke arah Bu Desi. Jadi Allahu Akbar tuh tangannya tetap sholat kayak biasa, cuma mukanya nengok. Anjing, gue bayangin lagi. Bu Desi ngerasa gak enak kan di sini. Dia yakin kalau ini tuh bukan manusia. Akhirnya Bu Desi tetap berusaha lanjut untuk selesaiin sholatnya. Tapi pas Bu Desi posisinya masih berdiri, tiba-tiba perempuan ini tuh udah berubah posisi jadi ruku, dengan kepalanya nengok ke atas ke arah muka Bu Desi. Terus Bu Desi tuh ngeliat dengan jelas banget mukanya cewek ini tuh agak penyok, ada darah di kepalanya dan kayak agak bau gitu loh. Bu Desi di situ kaget banget, dia udah merinding dan lemes banget. Tapi dia lanjut sholat dengan keadaan merem. Sambil baca-bacaan sholat, dalam hati Bu Desi dia tuh takut banget pas dia salam nanti pasti banget bakal tatap-tatapan sama muka perempuan ini. Gila anjing. Gue takut banget maksud. Akhirnya Bu Desi branding diri nih, salam ke kanan dulu, terus ke salam ke kiri. Untungnya Muidi, sosok perempuan itu udah gak ada, jadi dia tuh hilang. Bu Desi gak berani untuk doa, langsung cepet-cepet balik ke mobilnya sambil lari-lari. Dia langsung telepon Wina sama Arkan terus nyeritain kejadian di masjid tadi. Dengar ibunya panik banget, akhirnya Wina sama Arkan bilang kalau besok mereka tuh ke Jakarta buat nemenin Bu Desi.
Akhirnya Bu Desi pulang ke rumah. Besok paginya Bu Desi bangun tidur udah ada Arkan sama Wina sama cucunya juga. Arkan bilang ke Bu Desi, dia cerita ke temannya apa yang Bu Desi alamin semalam. Dan kata temannya, di dekat tol situ tuh ada korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku buat ngilangin jejak. Mereka juga belum tahu sih kalau sosok perempuan itu tuh korban pembunuhan ini atau bukan. Tapi ngedenger itu Bu Desi tuh jadi takut buat lewat tol itu lagi. Itu memang pasti korban pembunuhan gak sih? Yang mayatnya dibuang di tol Jagorawi? Iya bisa jadi sih Moy. Soalnya kan tadi si Arkan bilang ada pembunuhan yang dibuang di tol. Dan katanya itu tuh cewek. Ya bisa jadi emang si perempuan itu yang ganggu Bu Desi. Duh, gue masih merinding banget lagi ngebayangin lu lagi sholat sendirian malam-malam, dan tiba-tiba ada sosok yang ikut sholat bareng lu, dan lu tahu sosok ini tuh ngeliatin lu sepanjang lu lagi sholat. Anjir, parah banget. Aduh iya banget lagi deh. Tapi kayak gue mikirnya dari tadi, kan gue bilang ya, tempat pembuangan mayat gue itu terkenal di Rawa Bangke yang sekarang jadi Rawabunga kan. Cerita lo kan juga di Cibubur yang ketemunya di tol deket Cibubur ya, Bi? Di deket gerbang tol Cibubur, Moy. Kalau lo bilang kan di deket rest area dari arah Bogor ke Jakarta kan? Itu kan ada 2 rest area gak sih?